Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel. Dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang eh, gempa yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dan bersama kami sudah hadir dari BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Arif Rahman. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah dan sehat. Oke, Pak, tadi pagi dikejutkan nih dengan Ya, gempa seperti betul. itu. Biasanya kan kalau Kalimantan Selatan itu kan berasa tidak ada gempa kayak begitu. Hmm, Daerah yang rawa, ya apa yang steril, tidak ada gempa betul. atau bagaimana? Itu bisa digambarkan tentang Kalimantan Selatan sendiri. Ya, sejak geologinya, Mhm. Kalimantan Selatan kan memang datarannya dataran rendah, berawa, tapi perlu diingat kita mempunyai pegunungan non aktif gitu, Mhm. yaitu pegunungan Meratus yang ternyata dari pembentukannya zaman dahulu kala yaitu terbentuk lempengan, ada sedikit lempengan di sana gitu. Yaitu kita sebutkan dengan sesar Meratus gitu. Total Mhm. di Kalimantan sendiri ada 3 sesar, yaitu di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Seluruhnya itu pegunungan. Oke. Hmm. Untuk potensi gempanya gimana, Pak? Memang sangat jarang itu Mhm. terjadi untuk wilayah Kalimantan karena memang pergerakannya tidak aktif seperti sesar lain yang di Jawa, Sumatera, Mhm. Sulawesi, dan mungkin Papua gitu. Mhm. Kalau di wilayah Kalimantan sendiri, terutama Kalsel, ini Mhm. memang cukup langka gitu Mhm. terjadinya. Mhm. Tapi kemungkinan itu masih ada karena pergerakan sesar ini kan saling berkaitan ya dengan Mhm. sesar-sesar aktif yang lainnya. Jika ada getaran sesar yang paling kuat di nun jauh di sana, Mhm. tentu akan berefek juga untuk sesar-sesar yang memang tidak aktif pada saatnya gitu, tapi kemungkinan bisa terjadi walaupun itu sangat kecil kemungkinannya. Yap. Dan kita merasakan pagi ini Mhm. kemungkinan yang langka itu terjadi gitu. Oke. Sampai tadi itu magnitudonya 4,7 ya Pak Ya, magnitudo. 4,7 ini dari data akselerometer yang tercatat. Kami kan menyebar juga walaupun wilayah Kalimantan ini cukup aman dari gempa, tapi kami juga memasang akselerometer gitu, alat pendeteksi gempa itu tercatat di alat kami di Banjarmasin, Stamet Banjarmasin, dan di Katingan gitu. Mhm. Jadi dengan 2 alat itu kita mengukur posisi gelombangnya sehingga didapatkan itu di sekitar daerah Tapin, jadi sekitar Kabupaten Banjar juga itu perbatasan, itu di sekitar ya tepian Gunung Meratus juga Mhm. Mhm. gitu. Itu titik gempanya di sana. Ya, titik gempanya di situ Mhm. Untuk sekitar itu. apa Kalau magnitudonya? magnitudonya sekitar 4,7, kalau longitudenya di sekitar 115,12 bujur timur sampai 3,19 lintang selatan gitu. Jadi sekitar antar perbatasan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin. Oke. Kedalamannya berapa Pak? Kedalamannya cukup dangkal, ini Mhm. sekitar 10 kilo, kurang dari 10 kilometer gitu. Mhm. Jadi kalau dampaknya kalau dilihat dari MMI-nya itu cukup kuat gitu, sekitar skala 5. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-hari, itu getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, Mhm. barang-barang terpelanting, tiang-tiang tampak bergoyang. Jadi kita rasakan cukup Betul, jauh gitu betul. untuk beberapa daerah gitu. Iya. Sedangkan untuk wilayah yang terdampak itu skala MMI-nya cukup kuat itu di sekitar di Kabupaten Banjar, Sambung Makmur, dan Hatungun Kabupaten Tapin. Kemudian agak menjauh itu skalanya mulai menurun sekitar Kabupaten Banjar Mataraman, Kabupaten Banjar Telaga Buntung, Tapin Selatan, Salamba Baris, dan MMI skala 3 itu sekitar Tanah Laut, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Karangintan, Stambu, dan wilayah sekitarnya. Itu yang cukup terasa getaran cukup kuat itu. Untuk Mhm. wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru itu mungkin di bawah skala 3. Mhm. Tapi Mhm. itu cukup terasa gitu. Oke. Itu durasinya berapa lama Pak? Sekitar 6 detikan. 6 detikan ya. Iya. Oke. Ini kan baru baru kali ini masyarakat dikagetkan dengan Betul. gempa gitu. Tapi emang sebelumnya emang sudah tercatat atau beberapa kali kejadian, Pak, di Iya, kalau Kalimantan dari Selatan ini? data Oke. Kalimantan Selatan Mhm. mungkin cukup jarang ya, Mhm. tetapi yang paling dekat dalam 5 tahun terakhir itu terjadi di wilayah barat daya Kalimantan, yaitu sekitar Kalbar. Mhm. Kemudian itu juga pernah juga di Kalimantan Tengah itu. Mhm. 5 sampai 10 tahun terakhir. 5 sampai 10 tahun terakhir. Untuk Berarti Kalimantan Selatan sendiri aman mungkin berarti. masih jauh gitu. Masih jauh ya. Ya, mungkin ini yang pertama dalam 5 atau 10 tahun terakhir. Mhm. Mhm. Nah, kalau misalkan sudah terjadi gempa,
apakah akan terjadi gempa susulan misalkan di itunya? Ya, karena kalau kita rasakan kan memang cukup terjadi sekitar 6 menit saja, terus tidak ada getaran atau gempa lanjutan gitu. Karena memang ini sesarnya tidak aktif gitu, beda dengan sesar-sesar lain yang cukup aktif seperti Jawa, Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Papua yang jika ada terjadi getaran itu gempa mungkin itu akan berlanjut beberapa kali gitu. Untungnya kita memang sesarnya tidak terlalu aktif sehingga cukup sekali itu saja. Oke, maksudnya sesar tidak aktif itu gimana Pak? Karena pembentukannya tadi, kalau pembentukannya aktif kan sesar-sesar ini terpengaruhi oleh getaran lari yang lain gitu. Sedangkan wilayah Indonesia ini hanya wilayah Kalimantan saja yang tidak mempunyai gunung beraktif gitu, gunung berapi aktif gitu. Oh, berarti sangat berpengaruh adanya gunung berapi Iya, itu. karena pergerakan magma vulkanik yang juga menggeser sesar-sesar tersebut. Oke, karena di Kalimantan itu tidak memiliki gunung berapi, merapi seperti itu, maka tidak terjadi efek ke sesar itu. Ya, efek yang terlalu sering terjadi gitu. Oke. Jadi memang ada gangguan kalau ada, mungkin ini karena gangguan dari, kalau kita berasumsi mungkin gangguan di Jepang yang 7,9 itu. Bulan Desember atau Oh bulan iya, kemarin. iya, waktu kemarin itu. Mungkin itu juga mempengaruhi sesar-sesar yang lain. Karena itu saling berkaitan. Berkaitannya. Iya. Kalau yang sekarang terjadi di yang kemarin terjadi di Kalimantan Selatan atau yang gempa hari ini itu karena apa itu? Ini belum bisa dipastikan karena apa. Yang jelas itu pergerakan aktif dari sesar itu saja gitu. Sementara kan ini perlu Ya, perlu dikaji dianalisis lagi. Ini kan hanya data sementara dari hasil pengamatan alat dari itu tadi, dari akselerometer di stasiun meteorologi Banjarmasin di Kota Banjarbaru dan di Tapin di Katingan. Yang di Katingan. Ya, di Katingan Kalimantan Tengah. Kalau untuk alatnya sendiri Pak, untuk alatnya sendiri dari BMKG itu menempatkan alat seismograf ya Pak ya? Ada berbagai macam sih, ada seismograf, ada akselerometer, cuman yang kita banyak di Kalimantan akselerometer karena bukan seismo itu lebih ke yang aktif, aktif ya. Aktif pegunungan. Yang maksudnya yang sesar-sesar aktif gitu. Itu disimpan di daerah mana Pak untuk menganalisis supaya itu kedetek gitu seperti itu? Lebih banyak memang di Kalimantan Timur karena sesarnya cukup aktif di Kalimantan Timur, antara Kalimantan Timur dengan Sulawesi gitu. Makanya kami punya UPT satu-satunya di Kalimantan yang memonitor itu di UPT kami di stasiun Geofisika Balikpapan. Nah, untuk yang lainnya kami memang memasang alat, ada beberapa di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan juga ada beberapa, Kalbar juga ada, Kaltim juga ada. Jadi kami dalam 5 tahun terakhir ini cukup aktif untuk bekerja sama dengan Pemda setempat, Pemda dalam artian hibah tanah atau peminjaman tanah untuk meletakkan sensor-sensor gempa tersebut. Yeah. Ya, emang tadi agak cukup mengagetkan ya. Iya, memang karena langka gitu. Langka dan kayaknya nggak mungkin gitu Kalimantan nggak kemungkinan kecil gitu. Kemungkinan kecil. Ya, cuman dari kemungkinan itu ada itu putarannya kena juga kita. Gitu. Ternyata di Kalimantan Selatan itu ada sesar meratus ya. Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi berbicara tentang sesar meratus ya Pak ya? Ya. Berarti sesar meratus itu adanya di Kalimantan Selatan dan dia memanjang dari mana ke mana Pak? Itu sangat pendek saja gitu, dari perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan gitu. Jadi sebenarnya sesarnya cukup pendek gitu. Ya sekitar kurang lebih 105 km gitu, memanjang dari perbatasan Kaltim sampai pertengahan mungkin sekitar Kabupaten Banjar gitu.
Oh itu, sesarnya ke sana ya. Setannya ke situ. Mhm. Jadi kan 500 itu kan memanjang sampai ke Kaltim kan. Oke, oke. Iya. Tapi masuk dalam kategori sesar tidak aktif. Iya, tidak aktif. Kalau dari hasil penelitian dari Perkumpulan Ahli Geofisika nih 2017 rilisnya gitu. Jadi di wilayah Kalimantan ini memang terdapat 3 gitu ya. Gempa yaitu Tarakan, sesar Tarakan ini di sekitar wilayah Kalimantan Utara, kemudian Mangkalihat di sekitar ujungnya Kalimantan Timur, sebelah timur gitu perbatasan dengan Selat Sulawesi gitu. Kemudian di wilayah Meratus itu ini memang daerah-daerah pergunungan dan sesar aktif di pinggir pantai gitu. Oh, ada sesar aktifnya, tapi di Tarakan pinggir pantai. ya itu di sekitar Selat Sulawesi gitu yang sesar aktifnya. Hmm. Sehingga ada stasiun UPT kami yang mengamatinya untuk wilayah timur itu. Oh, di Selat Sulawesinya ada sesar Iya, aktif, sesar tapi aktif. untuk di Kalimantannya nggak ada sesar. Tidak ada. Tidak ada sesar aktif Iya. gitu. Oke, oke. Tapi berpengaruh ya ketika misalkan ada terjadinya pergeseran kulit bumi di daerah lain, maka akan berimbas ke sesar yang ada di Kalimantan begitu. Iya, sebenarnya seperti apa ya, lapisan-lapisan kalau kita kasih tekanan pada lapisan tertentu, tentu lapisan akan mendorong lapisan-lapisan yang lain gitu. Jadi kalau yang paling dekat itu mungkin cukup aktif, yang jauh juga mungkin menunggu waktu kan untuk terjadi gesekannya atau terjadi tekanannya gitu yang menyebabkan dia terjadi patahan atau pergerakan gitu. Yang menyebabkan ya seperti saat ini gitu. Dari BMKG tercatat dari data sebelumnya ini apakah gempa yang tadi pagi itu termasuk tinggi atau paling tinggi atau bagaimana? Sekitar itu sih 3 sampai 4-an 3 sampai 4-an. magnitudonya. Itu kalau dari sejarahnya memang bentar saya lihat dulu datanya. Ya paling dekat itu sekitar 2016 di sekitar Kalimantan Barat gitu. Itu pernah terjadi gitu ya. Dan beberapa daerah juga pernah juga, cuman yang paling 5 tahun terakhir ya itu yang paling dekatnya. 5 tahun terakhirnya yang 5 paling tahun dekat. Tapi di Kalimantan Selatan baru kali ini. Baru kali ini yang yang terasa lah kita yang rasakan terasa gitu. dan termasuk juga yang cukup gede ya Pak ya, 4,7 ya 4,7. skala Untungnya Richter. cuman sebentar itu, tidak yang cukup lama sampai beberapa puluh detik gitu kan, yang bisa menyebabkan getaran sehingga kerusakan fisik Yang lebih material parah, lebih ya, parah. betul. Mungkin ini dirasakan saja. Kalau yang di Banjarmasin itu banyak juga gambar-gambar Pak hanya 3 detik gitu yang ditapin gitu ya, seperti itu. Mereka juga cukup kaget nih gitu. Iya betul. Ya betul. Yang paling dekat kan sekitar Laut Jawa ya, sekitar Pulau Laut itu kemarin tuh pernah terjadi juga yang kita rasakan juga di wilayah Kalsel, terutama di wilayah Kota Baru kemarin. Cuman yang pas di daratan Kalselnya memang baru tahun ini, yang baru pagi tadi ini. Oke. Pak, kalau misalkan ini ketika itu terjadi gempa, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Baik, pada masyarakat sih kami himbau agar tetap tenang sebenarnya, tidak terpengaruh dengan biasalah hoax atau dipertanggungjawabkan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya sih lewat WA group atau TikTok gitu, mungkin media sosial lain yang bisa membuat keresahan itu makin gitu. Tetap terus menghindari bangunan retak gitu. Siapa tahu ada kerusakan struktur yang bisa tidak terlihat. Ya baiknya kalau ada retakan sebaiknya diperiksa dulu. Kemudian lihat kestabilan rumah gitu. Mungkin yang di daerah terdampak seperti Kabupaten Banjar, Tapin tadi yang cukup terdampak cukup kuat. Jika struktur rumahnya berupa beton, itu mungkin kalau ada retakan mungkin dicek dulu oleh ahli struktur. Siapa tahu itu membuat retakan yang sampai ke strukturnya gitu, yang menyebabkan bisa ambruk sewaktu-waktu walaupun tidak ada gempa. Kemudian ya cukup paling diperhatikan adalah pastikan info resminya dari BMKG, karena kami ada salah satu penyedia informasi terutama gempa bumi yang sudah diamankan oleh undang-undang gitu, untuk memberikan informasi yang tercepat, terkini dan mutakhir gitu, dalam artian yang berdasarkan data hasil pengamatan langsung di lokasi itu yang kita analisis dengan berbagai macam teknik yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis oleh orang-orang yang kompeten gitu. Tetap bisa diakses ke website BMKG resmi yaitu BMKG Go ID, ataupun website yang khusus hanya menyaring untuk
gempa bumi itu di inatius.bmkg.go.id dan beberapa channel resmi kami seperti Telegram di Inatius BMKG dan mobil apps kami yang yaitu WRS BMKG dan Info BMKG untuk yang info lebih lanjutnya. Oke. Jadi masyarakat harus ngecek dulu nih keabsahan berita itu ya, apakah itu benar gempa gitu kan. Kalau ada sesuatu berita yang menghebohkan, yang meresahkan, lebih baik konsultasi ke BMKG apakah itu benar apa tidak gitu. Dan itu di online ya, websitenya kan sudah ada ya gitu, seperti mobile itu. aplikasi handphone juga ada. Dan ada juga maksudnya ke handphone kami juga misalkan bisa saja gitu. Oh gitu. Iya. Oh ada hotline-nya. Ada hotline-nya juga. Oke. Ya, ada di info BMKG Go ID itu bisa langsung juga di situ berinteraksi. Ya. Jadi kita bisa mengetahui nih peta-petanya ya, seperti itu, Ya, kejadiannya bagaimana, kekuatannya bagaimana. Ya, betul. Jadi masyarakat juga bisa mengantisipasi ya, Ya. begitu. Kalau dampak dari durasi gempa itu sendiri, apakah kalau tadi itu kan sekitar 3 detik atau 6 detik ya Pak ya, Betul. terjadi ya seperti itu, sehingga ya alhamdulillah tidak menyebabkan kerusakan yang sangat parah ya Pak ya. Ya. Gitu seperti itu. Berarti durasi gempa itu sangat berpengaruh terhadap kerusakan bangunan gitu, seperti itu. Sebenarnya dari kekuatan dulu gitu Oke. kan. Dari kekuatan itu jika berlangsung cukup lama, ya ini kan semuanya berdasarkan gelombang gitu. Kalau kita rasakan gelombang dia merambat gitu. Semakin dia kuat dan lama itu rambatannya juga semakin kuat dan semakin lama gitu. Nah, itu jadi dari gelombang dan waktu yang paling gelombang utama. dan waktu. Tapi yang menyebabkan gelombang itu kuat atau tidaknya bagaimana? Kita tahan dulu Pak. Nah, baik. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi yang dirasakan gempa di Kalimantan Selatan, khususnya yang dirasakan oleh Banjarmasin ya Pak, ada di Tapin juga dan di Kabupaten Banjar, itu kan cukup mengagetkan masyarakat seperti itu. Itu dalam masuk kategori gempa apa? Apakah gempa tektonik atau apa gitu seperti itu? Kalau asalnya ini gempa tektonik karena kita berada di darat gitu kan, ada sesar juga, jadi ada sesar yang patah gitu. Sementara itu yang menyebabkan getaran di darat gitu. Jika terjadi oleh karena vulkanik, karena Gunung Merapi itu biasanya gempa vulkanik. Nah, kalau tektonik ini biasanya ada diikuti dengan ditandai dengan adanya sesar yang tiba-tiba bergerak dan karena saling berimpitan terjadi patahan. Nah, itu yang terjadi saat ini pagi tadi gitu. Oke. Ketika itu terjadi patahan, apakah akan nyambung lagi atau bagaimana? Ya, intinya sih bagaimana bumi beradaptasi dengan kondisi yang tadi kan, karena dia terjadi ada getaran, itu juga kan pasti merambat itu. Getaran ini kan berupa gelombang itu. Jadi yang paling kuat itu adalah titiknya atau epicenternya. Kemudian itu bergerak meluas dan semakin jauh dari lokasi titik utamanya atau senternya itu semakin lemah itu. Dari skalanya itu disebut dengan MMI. Okay. Untuk skalanya MMI. Ya, ataupun dalam skala magnitude ya untuk karena gelombang. Oke. Berarti karakteristiknya hampir sama dengan gempa yang terjadi di laut gitu, seperti itu. Ya, kalau dia berupa patahan dari sesar gitu. Tapi karena di laut kan biasanya patah, ada daerah yang ada sebagian naik ke atas, ada sebagian turun ke bawah gitu, yang secara tiba-tiba gitu. Kalau di laut itu menyebabkan air lautnya terjadi gelombang juga yang terus membesar akhirnya menjadi gelombang tsunami. Kalau di darat itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Jadi ketika misalkan dia patah, ya udah patah. Ya, patah saja gitu. Mungkin ada kerusakan di sekitar epicentrumnya seperti itu. Dan itu bisa bergerak lagi kalau misalkan ada pergeseran kulit bumi lain. Iya, yang sangat aktif. Gitu. Yang sangat aktif. Untungnya di daerah kita tidak terlalu aktif. Gitu. Tapi kan kita di Kalimantan sendiri kan ada selat yang tadi itu dikatakan bahwa ada selat aktif seperti itu. Itu
mempengaruhi juga untuk ke Ya cukup mempengaruhi juga untuk wilayah sesar-sesar yang ada di Kalimantan gitu. Jadi kalau itu ada dorongan atau aktif, ya nunggu mungkin beberapa waktu, tapi kita belum bisa memprediksinya seperti apa gitu, kapan terjadinya. Tapi itu bisa secara hipotesisnya akan mengganggu sesar yang lain gitu. akan mengganggu sesar yang lain. Ada sesar Tarakan, sesar Meratus, sama sesar Mangkalait ya, yang di Kalimantan Timur ya. Ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan karena ada sesar Meratus seperti itu. Betul. Tadi panjangnya itu berapa? 105 Sekitar km 105 ya, Pak? kilometer. Dari perbatasan Kaltim sampai ke tengah ya, ke tengah seperti itu. Kalsel gitu. Ya. Berarti apa nih yang ya mungkin ini juga menjadi warning nih bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Ternyata Kalimantan Selatan itu ada sesarnya seperti itu, ada sesar Meratus, walaupun itu tidak aktif kali ini, Pak. Ya tentu setiap setiap potensi perlu kita waspadai gitu kan, terutama wilayah-wilayah yang memang menjalar di sekitar sesar Meratus itu, terutama daerah-daerah pegunungan itu juga bisa mengakibatkan tanah longsor kan karena getaran itu gitu, sehingga warga masyarakat yang berada di sekitar jalur sesar tersebut sebaiknya mulai menerapkan pembangunan rumah atau bangunan yang ramah gempa gitu. Karena kita tidak tahu kapan tahu itu bisa terjadi gempa gitu. Tapi wilayah kita secara kultural gitu itu menggunakan kayu kan, ya kayu ini sebenarnya cukup aman dengan getaran gitu dibandingkan dengan hanya beton gitu. Mungkin itu menyebabkan wilayah kita cukup aman juga gitu dibandingkan daerah-daerah, dan bangunan tinggi juga kita tidak terlalu banyak gitu kan untuk di daerah sesar. Mungkin yang perlu dijaga adalah menjaga kekuatan tanah di sekitar lereng gitu, tidak melakukan penggundulan lahan yang membabi buta yang menyebabkan tanah itu menjadi labil. Jadi ketika ada getaran lagi, walaupun itu kita tahu kapan terjadinya, nah getaran itu bisa menyebabkan longsor, bencana yang lebih besar itu longsor gitu. Jadi perlu kita jaga lingkungan kita di sekitar Meratus itu. Berpengaruh besar nggak, Pak, kalau misalkan kita melihat dari istilahnya geografisnya Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin sampai ke sana itu kan kebanyakan daerah-daerah rawa gitu seperti itu. Daerah rawa. Itu berpengaruh nggak dari dampak gempa terhadap struktur tanahnya itu sendiri? Kalau semakin jauh dari sesar mungkin lebih aman gitu ya, dan sebagian juga kita daerah yang cukup tanahnya tidak rigid gitu, dalam artian rawa gambut ini kan cukup mudah bergerak gitu, elastis gitu kan. Dan kita juga sudah beradaptasi dengan lingkungan yang lahan rawa, terus lahan yang pasang surut gitu kan, yang menggunakan rumah yang tipenya panggung gitu. Itu cukup, dan kayu juga kan utamanya gitu, itu cukup sebenarnya untuk aman gempa gitu. Tapi yang paling diperhatikan adalah jika terjadi longsor yang cukup kuat gitu di sekitar lereng Meratus dan mengenai sungai dan terjadi ketika hujan lebat, nah ini yang perlu diperhatikan karena air dan banjir bah itu bisa terjadi gitu dari ketinggian. Nah itu yang paling dikhawatirkan sebenarnya. Menyimpan potensi itu. Itu. Mungkin bisa koordinasi dengan badan-badan lain ya, Pak ya, seperti itu, karena jadi kan konservasi alamnya juga perlu kita perhatikan. Betul. Jadi ketika itu terjadi gempa, berarti ini mungkin titik lerengnya itu harus diketahui nih, apakah ini berpotensi atau bagaimana ya, soalnya kan terjadi demikian ya, seperti itu. Ada potensi lah di tempat kita, walau tidak sepenuhnya aman gitu, ada kemungkinan peluang walaupun kecil, tapi peluang kecil itu bisa membawa bencana yang lebih besar kalau kita tidak berjaga-jaga atau beradaptasi atau memitigasinya dari sekarang gitu. Oke. Tapi yang paling inti itu adalah tidak boleh panik gitu ya. Ya, tidak boleh panik. Dan terus menjaga kelestarian lingkungan gitu. Itu terutama yang paling penting ya. Terutama di wilayah Meratus lah, karena dari sesarnya udah punya peluang potensi. Kalau di bagian atasnya kita tidak jaga, bencana lain bisa ada radius kedalaman nggak, Pak, antara sesar dengan kulit atas permukaan bumi itu? Sesar di wilayah kita ini untungnya cukup dangkal saja gitu, tidak dalam. Semakin dalam itu semakin dampaknya semakin besar gitu. Jadi mungkin karena tidak dalam itu sekitar 10 km, jadi sesarnya itu? Sesarnya. Dan kejadiannya tadi pagi itu juga sekitar 10 km. 10 km. Oke. Jadi sehingga tidak memberikan dampak kekuatan yang sangat besar untuk kekuatan gempanya itu. Gempanya, iya. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Arif.
atas informasinya. Ini juga bisa mencerahkan ya masyarakat. Mudah-mudahan, Jadi amin. bisa mengetahui bahwa apa di Kalimantan Selatan itu ternyata ada sesar meratus seperti itu, tapi tidak aktif. Tapi walaupun demikian kita tetap harus waspada ya. Ya, Demikian. memitigasi segala kemungkinan gitu. Betul, memitigasi segala kemungkinan. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama, terima kasih juga telah diundang dan memberikan informasi yang lebih akurat gitu. Iya, baik. Terima kasih saudara, masih di kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya,